Kebanyakan orang menganggap kalau angka 13 itu adalah angka yang dianggap keramat bahkan terlarang. Karena mitos seperti itu rata-rata atau mungkin hampir seluruh bangunan bertingkat seperti rumah sakit maupun kantor menghilangkan angka 13. Angka ini dianggap bisa membawa keburukan. Kisah nyata ini mengenai angka 13 dialami oleh Rizky pada tahun 2018. Dia bekerja di salah satu kantor di daerah Jakarta. Jika umumnya setiap kantor tidak ada lantai 13, lain halnya dengan kantor Rizky yang tidak dapat disebutkan nama intensinya. Selama bekerja di kantor tersebut, Rizky ditempatkan di ruangan lantai 13. Kantor tempat dia bekerja itu memberikan pengalaman mistis bagi pegawainya termasuk Rizky. Dan yang terparah dan sering terjadi yaitu di lantai 13. Rizky baru saja bekerja di kantor barunya yang dulu merupakan tempat bekerja orang tuanya. Dia bekerja menggantikan ibunya yang telah pensiun dari kantor tersebut. Kebetulan dia dan ibunya benar-benar berada di divisi yang sama dan ruangan yang sama. Kantor Rizky memiliki belasan lantai. Uniknya, kantor itu memiliki lantai 13 yang jarang dipakai bangunan-bangunan lain. Rizky tahu banyak rumor tentang angka 13 yang dianggap sial. Namun bagi dia, rumor itu hanyalah mitos. Dia berpikir, angka-angka ganjil ataupun unik yang bahkan dipakai para musisi seperti metal yang memakai angka 666 itu hanya untuk kode eksistensi atau gaya-gayaan saja. Ibu Rizky pernah menceritakan pengalaman apa yang pernah ibunya dapatkan selama bekerja di kantor di lantai 13. Suatu ketika, ibunya mengadakan rapat. Selesai rapat, Ibu Rizky pergi ke kamar kecil dengan teman-temannya. Namun sebelum itu, mereka membereskan terlebih dahulu ruangan setelah rapat. Jam sudah menunjukkan pukul setengah 7 malam. Situasi di kantor juga telah sepi. Hanya ada Ibu Rizky dan kedua temannya. Sebelum turun ke bawah, mereka pergi ke kamar kecil dulu. Nah, di sana ternyata ada salah satu teman mereka, namanya Bu Ayu. Bu Ayu itu tampak sedang mengaca dan sedang menggoreskan lipstik ke bibirnya. Sebelum masuk ke kamar mandi, ibunya Rizky menyapa temannya itu. "Mbak Ayu belum turun?" ujar Bu Rizky. Bukan membalas sapaan, Ayu justru hanya diam dengan mata yang sedikit melirik dari cermin. Bu Rizky sedikit heran dengan tingkah laku Bu Ayu yang tidak seperti biasanya. Namun Bu Rizky tidak terlalu memikirkan itu. Ia langsung pergi ke kamar kecil. Saat masuk ke kamar kecil, dia mendengar dua temannya tengah ngajak ngobrol Bu Ayu. Namun responnya tetap sama. Bu Ayu hanya diam tanpa memberikan respon apapun. Apalagi ekspresinya hanya datar saat Ibu Rizky dan teman-temannya mengajak turun bareng ke bawah. "Ayo Mbak bareng," ajak Ibu Rizky pada Bu Ayu yang masih sibuk ngaca. Ibu Rizky dan kedua temannya bingung dengan sikap dingin Bu Ayu yang sama sekali tidak memberikan reaksi. Dalam batin Ibu Rizky nyeletuk, "Lah ini orang marah atau punya masalah apa sih? Jual mahal banget," ucap Ibu Rizky karena sedikit kesal. Akhirnya ketiga wanita itu turun dan hendak masuk ke lobi menggunakan lift. Bu Rizky dan kedua temannya membicarakan tingkah Ayu yang sangat cuek. Suara lift menandakan bahwa mereka telah sampai di lantai lobi. Baru saja pintu terbuka, tiba-tiba di depan mereka berpapasan dengan Bu Ayu. Tentu saja ketiga wanita itu terkejut. Mereka benar-benar terkejut sekali. Bu Ayu tiba-tiba ada di lobi. "Loh, kok sudah turun Mbak? Bukannya tadi masih di toilet di lantai 13 sama kita?" tanya rekan-rekan Bu Ayu yang kebingungan. Kali ini sikap Bu Ayu jauh lebih normal. Dia malah ramah daripada saat di kamar kecil tadi. "Saya nggak habis dari toilet. Tadi habis dari ruangan belakang ambil barang. Dan setelah rapat saya juga langsung turun ke lobi," ungkap Bu Ayu dengan wajah yang nampak jujur. Mendengar itu, Bu Rizky dan kedua rekannya bertanya-tanya dan kebingungan dengan kejadian yang mereka alami. Mereka jelas-jelas melihat di atas ada seseorang yang berpakaian dan gestur tubuhnya hampir mirip dengan Bu Ayu. "Terus siapa tadi yang di atas?" celetuk heran Bu Rizky. Semenjak itu, cerita penampakan sosok yang menyerupai salah satu karyawan menjadi heboh. Akhirnya orang-orang kantor mengetahui kisah itu dan semenjak itu mereka sadar lantai 13 agak mistis. Lagi pula cerita dari teman Bu Rizky itu, sebut saja namanya Bu Rima.
Bu Rima juga karyawan di lantai 13. Suatu hari, Ibu Rima membawa anaknya yang balita ikut ke kantor. Saat sore harinya, tepat pukul 5 sore, Ibu Rima dan teman-temannya ingin ke toilet sebelum mereka pulang. Nah, di situ ada yang aneh. Saat Bu Rima hendak masuk ke toilet, anaknya yang balita tiba-tiba merengek dan menolak diajak masuk ke toilet. Gak mau, Ma, gak mau, gak mau, merengek anaknya dengan nada ketakutan. Ibu Rima heran dengan anaknya, kok tiba-tiba tidak mau masuk ke toilet. Terlebih, anaknya sampai memohon-mohon sampai menarik kaki ibunya. Ayo dek, masuk dulu. Emang kenapa dek? Tanya Ibu Rima yang tidak mengerti anaknya tiba-tiba seperti ketakutan. Dede gak mau masuk, Ma. Di dalam ada nenek-nenek serem. Dede takut, kata anak Bu Rima yang tangannya menunjuk ke pojok ruangan toilet. Ibu Rima bingung, karena di dalam toilet jelas-jelas tidak ada siapapun. Nenek-nenek mana? Tanya Ibu Rima heran. Itu, Ma, di sana ada nenek-nenek serem, Ma, ujar anaknya kekeh sambil menunjuk ke salah satu sudut ruangan. Namun kemudian Ibu Rima teringat kisah sosok yang menyerupai salah satu karyawan kantor. Tanpa pikir panjang, Ibu Rima langsung memutuskan untuk cabut dari toilet. Aduh, gak beres nih, gak beres, ayo turun. Ujar Ibu Rima mengajak teman-temannya untuk turun dari toilet. Seperti mendapatkan telepati, teman-temannya tidak menanyakan alasan Bu Rima mengajaknya keluar dari toilet tersebut. Mereka seperti paham apa yang dimaksud oleh Bu Rima. Mereka langsung menuju lift dengan sedikit terburu-buru. Diam-diam Bu Rima merasakan merinding di tubuhnya. Begitu juga dengan temannya. Mereka juga merasakan hal yang sama, bulu kuduknya merinding. Dan saat suara lift sampai di lobi, Bu Rima baru berani membahas kira-kira apa yang terjadi di lantai 13 tersebut. Dia menanyakan perihal nenek-nenek yang disebut oleh anaknya di toilet. Dek, emang di toilet tadi Ade lihat apa? Tanya Bu Rima, mengulik pertanyaan dari anaknya. Itu, mah, ada nenek-nenek matanya melotot liatin aku. Aku takut nenek itu jahat, cerita anak Bu Rima dengan wajah yang polos. Bu Rima tidak yakin anaknya bergurau karena nampak wajah polosnya seolah mengatakan apa yang sebenarnya. Apalagi di lantai 13 pernah ada kejadian saat karyawan lain melihat sosok menyerupai staf kantor. Tentu saja semua itu membuat Bu Rima percaya dengan yang diucapkan oleh anaknya. Namun yang menjadi misteri, apa yang dimaksud sosok yang dilihat itu jahat? Apa memang makhluk-makhluk di sana jahat? Karena konon anak kecil itu jujur dan bisa merasakan aura apakah baik ataupun jahat. Tiba saatnya Rizky menggantikan ibunya yang pensiun. Akhirnya dia bergabung di instansi tempat ibunya dulu bekerja. Dia ditempatkan seperti posisi ibunya dulu, merupakan staf keuangan di lantai 13. Layaknya karyawan baru yang selalu bersemangat, Rizky gemar datang lebih awal. Jam kerja kantor pukul 8 pagi. Namun Rizky selalu datang setengah 7 pagi. Kondisi kantor saat itu sepi sekali. Ya maklum memang saat pagi. Karyawan di kantor semua umumnya datang pada pukul 8. Ibu Rizky pernah bercerita, ada satu teman yang di staf keuangan juga datang pagi. Nah, nanti kamu ketemu Tante Lia yang suka datang pagi. Soalnya dia suka olahraga pagi di gym kantor, cerita Ibu Rizky pada anaknya yang baru saja bekerja di kantor tempat dia bekerja dulu. Rizky mudah mengenal lingkungan kantor karena ibunya sering menceritakan pengalaman di kantor tersebut. Rizky sampai di kantor pukul setengah 7. Dia naik lift menuju ke lantai 13. Keluar dari lift akan nampak meja satpam. Di sana biasanya untuk melapor jika ada tamu. Setelah meja satpam, kemudian ada ruangan yang terbagi di dua sisi. Sisi kiri adalah ruang divisi keuangan. Rizky belok ke kiri, masuk menuju lorong, kemudian menuju pintu ke ruang kerja. Ruangan itu besar dan luas. Di dalamnya juga terdapat beberapa ruangan kecil seperti ruangan pimpinan, ruangan rapat, pantry, musola, dan di pojokan terdapat pintu darurat. Meja karyawan bersekat bersusun dan menghadap. Masing-masing sisinya ada 4 meja, sehingga totalnya ada 8 meja. Rizky menempati meja nomor 2 dari depan. Dia yang baru sampai di kantor seperti biasa meletakkan tasnya di meja. Saat itu dia berjalan ke arah pantry hendak minum. Baru saja dia menuangkan air ke gelasnya, dia mendengar suara yang amat keras bahkan mengejutkannya. Suara keras itu entah dari mana asalnya.
Rizky sempat terkejut dan refleks melihat sekeliling. Dia mencari sumber suara. Namun dia masih tidak tahu selain rasa takut dan terkejut karena suara tadi. Kemudian dia teringat kalau di kantor suka ada yang nge-gym pagi-pagi. Mungkin itu temannya ibu. Kata ibu kan Tante Lies suka datang pagi-pagi buat olahraga. Pikir Rizky yang mengira sumber suara itu dari ruangan gym. Rizky tak memikirkan suara aneh itu lagi. Setelah mengambil air, ia berjalan menuju meja kerjanya. Meletakkan gelasnya di meja terlebih dahulu, kemudian dia duduk. Baru saja dia duduk, tiba-tiba terdengar suara keras yang mengagetkannya. Suaranya hampir mirip seperti suara yang tadi. Wah, ini udah gak bener nih. Ini suaranya kayak dari ruangan belakang, celetuk Rizky dengan sedikit gugup. Setelah terkejut dengan suara keras, Rizky langsung bangkit dari kursinya. Dia membalikkan badan untuk memastikan apa yang ada di belakangnya. Saat badannya berbalik, rupanya tak ada apapun yang dia lihat. Kepalanya celengak-celinguk dan matanya melirik di sudut-sudut ruangan. Namun tak ada apapun. Kemudian dia berjalan ke arah meja temannya yang paling pojok. Sampai di meja temannya, dengan tiba-tiba kursi kerja beroda itu bergeser dengan sendirinya. Kursi yang bergeser itu tiba-tiba menghantam ke bupet. Aduh, apalagi nih? Cetuk Rizky yang kaget melihat kursi yang bergeser dengan tiba-tiba dan terlihat jelas di depan matanya. Perasaannya mulai bercampur aduk. Dia heran, namun lebih tepatnya juga merinding. Ia lalu ambil kursi itu dan kembalikan ke tempatnya semula. Sambil mencoba menenangkan diri, ia kembali ke meja kerjanya. Dengan raut wajah tidak tenang, dia membatin. Waduh, baru kerja sehari udah dapat gangguan kayak gini. Mana karyawan lain belum datang, kata si Rizky dalam hati. Rizky yakin apa yang baru saja dia lihat adalah ulah makhluk lain. Karena logikanya kursi itu tidak akan bergeser dengan sendirinya. Udara AC tidak mampu menggeser kursi itu. Dan yang dia tahu di kantor memang ada kejadian mistis. Dengan mencoba tetap tenang, Rizky diam di meja kerjanya, menunggu karyawan lain tiba. Dan hari itu berlalu dengan gangguan suara-suara. Dalam seminggu, ada beberapa kali Rizky mendapatkan teror horor di kantor itu. Seperti teror suara-suara dan rasa merinding. Karena mengalami teror berkali-kali, dalam batin Rizky dia sempat bertanya-tanya, sebenarnya apa penyebab kantornya terasa horor? Dia ingin sekali tahu cerita horor dari karyawan lain, selain ibu dan karyawan lain yang lebih lama dari masa kerjanya. Namun hal itu belum sampai karena dia tidak menemukan karyawan yang bercerita atau menyinggung soal teror di kantor mereka. Setelah 2 bulan bekerja, Rizky mulai akrab dengan karyawan-karyawan yang lain. Obrolan-obrolan santai sudah hal biasa dan tidak canggung lagi baginya. Meskipun mulai akrab, dia belum ada mendengar satupun cerita karyawan yang diganggu oleh makhluk mistis di kantor. Pikiran Rizky, apakah hanya dia saja yang dari awal bekerja hingga 2 bulan masih sering mendapatkan gangguan, bahkan penampakan di kantor tersebut. Dia ingin membahas hal itu, diskusi dengan teman-temannya, tapi takut mengganggu ketenangan karyawan lain yang mungkin sama sekali tidak mendapatkan teror-teror seperti dirinya. Sehingga setiap kejadian gangguan-gangguan mistis yang dia alami tak pernah diceritakan kepada rekan-rekannya di kantor. Hingga pada suatu hari, Rizky dan beberapa rekan-rekan kantornya bersantai di musola yang ada di ruangan mereka. Mereka istirahat di sana setelah sholat asar dan kebetulan jam istirahat pulang. Di sana ada yang rebahan, ada juga yang duduk, ada yang juga main HP dan lain sebagainya. Nah, hari itu Rizky dan teman-temannya coba ngobrol. Saat asik-asiknya ngobrol, Rizky ingat pekerjaannya masih banyak. Maka ia kepikiran untuk melanjutkan pekerjaannya. Ayo keluar yuk, ujar Rizky mengajak rekan-rekannya untuk sama-sama keluar. Tapi rekan-rekannya ternyata hendak santai dan rebahan dulu. Sebab kebetulan mereka juga sudah memasuki jam pulang kantor. Santai dulu aja Ki, rebahan dulu, pas sudah sore kok, saut salah satu teman Rizky, mengajaknya untuk kembali beristirahat di musola. Gak bisa bang, kerjaan gue masih banyak. Ya udah gue cabut duluan ya bang, balas Rizky yang kemudian berlalu menuju pintu musola. Di depan pintu musola yang tidak ada daun pintunya itu, banyak sekali sendal-sendal karyawan. Rizky yang baru di depan pintu pun mencari-cari sendalnya. Namun ada yang membuat dia terhenti saat itu. Mata Rizky tidak sengaja menoleh ke arah lantai pintu darurat yang ada di ujung ruangan, persis berhadapan dengan musola yang sama-sama ada di sisi seberangnya.
Di depan pintu musola, Rizky terdiam karena kaget dengan apa yang dia dapati di depan pintu darurat. Dia melihat ada sepasang kaki sangat pucat dan tampak berurat. Saking pucatnya terlihat kaki itu berwarna abu-abu. Di sana Rizky awalnya hanya melihat bagian kaki sosok yang dia lihat saja. Sebenarnya dia takut untuk melihat keseluruhan wujud dari sosok yang ada di seberangnya. Namun semakin dia takut, maka gejolak penasarannya semakin mendorong untuk terus melihat lebih lanjut. Maka dia angkat kepalanya perlahan. Dan saat itu nampaklah bagian dengkul hingga pinggang sosok misterius tersebut. Sosok itu berbalut kain jarik berwarna coklat yang lusuh. Semakin penasaran, semakin Rizky mengangkat kepalanya untuk melihat secara keseluruhan. Sampai dia melihat bagian tengah sosok tersebut. Terlihat tubuhnya berwarna abu-abu seperti pucat. Dan jari tangannya yang panjang tidak seperti manusia normal, yang mana jarinya terlihat kuku-kukunya ini panjang. Rizky makin mengangkat kepalanya untuk melihat bagian atas sosok tersebut. Di sana dia melihat sosok misterius tersebut memiliki rambut sepanjang bahu yang kondisinya basah dan lepek, tidak terawat. Rizky kemudian mengangkat kepalanya lurus sempurna. Betapa kagetnya dan takutnya dia saat melihat wujud sosok tersebut. Sosok yang dilihat Rizky bermata besar bulat seperti bola pingpong dan berwarna merah. Rizky hanya bisa terdiam memandangi sosok menyeramkan itu di seberang, berdiri di depan pintu darurat. Hingga salah satu rekan yang ada di dalam musola menegur Rizky. Ngapain diam di situ? Tegur rekannya yang menyadarkan Rizky dari lamunannya tersebut. Untung saat itu rekannya menegur, hingga akhirnya Rizky sadar dan lamunan rasa terkejutnya melihat penampakan sosok menyeramkan itu. Enggak, ini lagi nyari sendal, balas Rizky setelah sadar dari lamunannya. Rizky coba mengabaikan rasa merinding yang dialami setelah melihat penampakan menyeramkan di depannya. Karena anehnya, saat dia sempat memalingkan pandangannya ke temannya dan dia melihat lagi ke depan, sosok itu sudah tidak ada. Rasanya ingin sekali dia menceritakan pada teman-temannya soal sosok yang dia lihat. Namun dirinya enggan mengganggu karyawan yang lain dengan cerita atau pengalamannya mendapati penampakan seperti itu. Dia berpikir mungkin hanya dia yang mendapati teror-teror tersebut, karena dirinya sensitif dengan hal-hal mistis. Beberapa hari kemudian, saat jam istirahat siang, beberapa rekan kerja Rizky sedang ngobrol di meja satpam. Rizky mendekat dan nimbrung dengan obrolan rekan-rekannya. Ternyata mereka membahas tentang penampakan sosok mistis di kantor. Rizky tidak menyangka ternyata selama ini bukan hanya dia yang mendapati gangguan mistis. Kemarin gue lihat ada penampakan cewek, celetuk salah satu rekan di obrolan mereka. Rizky yang merasa juga melihat penampakan seperti rekannya itu, kemudian ikut bercerita. Ya sama, serem banget, matanya merah, besar, ujar Rizky yang ikut membagi cerita di obrolan mereka. Lu lihat yang mana? Oh kayaknya beda. Gue lihat cewek yang pakai gaun putih. Soal temannya yang merasa melihat penampakan sosok yang berbeda. Gue lihat kemarin cewek pakai kain jarik, ujar Rizky menyebutkan ciri-ciri sosok yang dia lihat di depan pintu darurat. Itu mah beda sama yang gue lihat. Tapi itu sama kayak yang dilihat salah satu karyawan di sini, balas rekannya Rizky yang membenarkan. Rupanya sosok mistis di kantor tersebut tidak hanya satu jenis yang dilihat karyawan. Di tengah-tengah mereka asik ngobrol, kemudian datang OB ikut nimbrung. Lagi pada cerita horor ya? Wah ada yang lebih ekstrim nih, ujar Mas Leo sang OB kantor. Mas Leo menceritakan pengalamannya saat bersih-bersih di malam hari di lantai 13. Awalnya dia bersih-bersih seperti biasa, nyapu seluruh ruangan divisi keuangan, mulai dari pantry, musola, dan lain-lain. Di sana dia melihat ada satu karyawan yang nampak belum pulang dan sibuk di meja kerjanya, yang posisinya di ujung dekat meja bufet. Mas Leo menyadari itu karena memang masih bisa melihat setengah kepala karyawan tersebut. Yang Mas Leo lihat itu adalah karyawan bernama Mbak Kiki. Karena melihat Mbak Kiki masih di ruangan, dia sempat menyapa. Mbak Kiki belum pulang, tanya Mas Leo ketika sadar karyawan itu ada di sana. Namun Mbak Kiki tidak menjawab pertanyaan Mas Leo. Yang ada dia hanya fokus menatap layar monitor yang menyala. Mas Leo tidak berpikir apa-apa. Dia pikir Mbak Kiki tidak mendengar karena terlalu fokus pada komputernya.
Mas Leo lanjut mengepel seluruh ruangan dan setelah itu dia menunggu lantai kering. Lagi-lagi Mas Leo menyapa Mbak Kiki. "Mbak Kiki masih di sini?" tanya Mas Leo sambil berdiri menunggu lantai kering. Lagi-lagi Mbak Kiki tampak tidak merespon. Yang ada dia seperti hanya fokus dengan pekerjaannya. Setelah itu Mas Leo berjalan mendekati meja karyawan tersebut. Tiba-tiba tanpa sengaja tangan Mas Leo menggebrak foot meja dan memecahkan lamunan Mbak Kiki. Mbak Kiki belum selesai Mas Leo berbicara, tiba-tiba dia terkejut dengan apa yang dia lihat. Ternyata Mbak Kiki yang dia lihat dari kejauhan saat didekati bukanlah manusia, melainkan sosok kepala tanpa mempunyai badan dan wajahnya menyerupai Mbak Kiki. Mas Leo yang lututnya hampir lemas langsung berlari. Tanpa sadar, ia melepaskan alat-alat pel dan helm dari genggamannya. Tapi dengan lari terbirit-birit, dia memencet tombol lift. Saat itu dia benar-benar panik hingga kesulitan memencet tombol lift dengan benar. Namun hingga akhirnya dia berhasil lari dan kabur. Untung waktu itu gue bisa lari. Kalau pingsan di sana, aduh nggak tahu deh jadinya bakal kayak gimana, kata Mas Leo pada pembicaraan mereka. Mendengar banyak cerita pengalaman karyawan dan bahkan OB yang mendapatkan teror di lantai 13, dari situ Rizky mulai berpikir, jangan-jangan ada sesuatu di lantai tersebut. Gangguan yang beberapa karyawan kantor alami tidak berupa penampakan ataupun suara. Sama halnya seperti Rizky, melihat kursi yang berbentur sendiri, pengalaman melihat benda bergerak seperti yang dialami oleh rekan kerja Rizky saat beristirahat di ruangan divisi keuangan. Saat itu siang hari Jumat pada jam istirahat. Para karyawan laki-laki pergi sholat Jumat, sedangkan wanita tetap di kantor, ada juga yang keluar untuk makan. Rekan Rizky bernama Cici memilih diam di kantor. Dia tidak ikut rekan-rekannya keluar, baik untuk makan siang ataupun untuk sholat karena dia memang seorang Nasrani. Cici merasa sangat ngantuk dan ingin tidur. Lalu dia pun tidur dengan tangan telungkup di meja. Saat itu, ruangan terasa hening karena dia benar-benar sendirian. Di kehenyangan itulah tentunya baginya untuk melelapkan mata yang sangat mengantuk. Baru beberapa menit terlelap, tiba-tiba dia merasa ada sesuatu yang menyenggol badannya dari samping. Karena itu dia pun terbangun. Saat dia bangkit dari posisi telungkup dan membuka mata, nampak ada siapapun di sana. Dia hanya melihat di ruangan itu hanya ada dia sendirian. Dia bertanya-tanya, siapa yang telah menyenggolnya? Apa ada yang usil? Saat dia berpikir dan bertanya-tanya demikian, tiba-tiba terdengar suara mesin tik di ruangan itu. Di ruangan divisi keuangan memang masih ada mesin tik. Dalam benak Cici merasa aneh dan berpikir siapa yang memainkan mesin tersebut. Padahal dia merasa hanya sendirian di dalam ruangan. Untuk memastikan apa yang dia dengar bukan halusinasi, dia berjalan dan mendekati meja di mana mesin tik itu diletakkan. Saat dia tengok meja tersebut, betapa terkejutnya dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, mesin tik tersebut mengetik sendiri. Suara khas mesin tik pun terdengar jelas mengisi keheningan ruangan. Suara-suara mesin tik itu benar-benar terdengar jelas. Tentu saja Cici merinding ketakutan. Dia pun lari terbirit-birit menuju lift dan turun langsung ke lantai dasar. Untungnya tangan Cici yang gemetaran akhirnya bisa memencet tombol lift dengan benar. Kian hari kian beragam gangguan yang Rizky dapati di kantor tersebut. Suatu hari dia dan salah satu rekannya berencana untuk game bersama di kantor. Mereka janjian akan bertemu pukul 5 subuh. Pukul setengah 5 subuh Rizky berangkat menuju kantor. Saat itu jalanan sangat lenggang. Saking lenggangnya dia bisa tiba di kantor sangat cepat. Sesampainya di kantor, dia masuk basement dan memarkirkan motor terlebih dahulu. Tak lupa dia mengabari rekannya bahwa dia telah sampai. "Bro, gue udah sampai kantor nih," isi pesan Rizky pada rekan teman kerjanya itu. Temannya pun membalas bahwa dia akan segera menuju ke kantor dan meminta untuk menunggu dia di lantai tempat mereka bekerja. Rizky kemudian menuju lift untuk menuju ke lantai atas. Di lantai dasar, dia sempat bertemu sapa dengan satpam dan resepsionis. Kemudian, Rizky memencet tombol lift menuju ke lantai 13. Saat itu, dia tidak sadar apapun tentang rumor-rumor di lantai 13. Dia seakan lupa tentang kejadian seram yang dia alami. Dia benar-benar polos saat itu. Hingga di tengah perjalanan naik ke atas, dia baru sadar.
dan terbayang-bayang akan kehororan rantai tersebut. Dan tak berapa lama, pintu lift terbuka. Rizky sempat terdiam di dalam lift memandangi di depannya. Ruangan sangat gelap. Dia menarik napas panjang, kemudian meyakinkan dirinya bahwa dia baik-baik saja. Dia berusaha mengontrol perasaannya untuk tidak merasa takut. Kemudian ia mengambil ponselnya untuk menyalakan senter. Dia tidak tahu di mana letak saklar lampu lantai tersebut. Untuk mengalihkan rasa takutnya, Rizky mulai merekam, membuat vlog untuk dikirim ke istrinya. Nah, sayang, ini kalau kamu mau tahu lantai 13 tempat aku kerja, ucap Rizky sambil merekam video. Baru saja ia merekam, tiba-tiba lehernya merasa merinding. Merasa tidak beres, ia menghentikan merekam video dan langsung duduk di meja satpam di dekat lift. Dia mulai merasa tidak tenang di sana. Pikirannya sekarang menghubungi rekannya untuk segera datang. Saat dia mengirim pesan, ternyata rekannya itu tidak aktif ponselnya. Pikiran saat itu, apa rekannya sudah jalan atau sudah sampai. Mau tidak mau, dia tetap menunggu temannya di sana karena telah janjian untuk menunggu di lantai 13. Jam menunjukkan pukul 5 kurang. Rupanya Rizky terlalu cepat datang ke kantor. Dia kemudian teringat absen. Pikirnya mengapa tidak coba absen saja saat jam mumpung masih pagi. Lalu Rizky berjalan ke tempat absen yang menggunakan sistem fingerprint. Terima kasih, suara mesin setelah Rizky mengabsen dengan fingerprint. Rizky kembali duduk di meja satpam untuk menunggu rekannya. Saat dia sibuk memencet handphonenya, tiba-tiba terdengar suara mesin absen. Maaf, silakan coba lagi. Suara mesin ketika tidak mengenali pengabsen atau gagal absen. Mendengar suara mesin itu, Rizky mulai merinding. Dia pikir siapa yang coba mengabsen selain dirinya. Maaf, silakan coba lagi. Maaf, silakan coba lagi. Suara itu terdengar berkali-kali. Rizky hanya terdiam mendengar kejanggalan mesin absen. Sembari terus bertahan di meja satpam menunggu rekannya tiba, saat tegang-tegangnya, tiba-tiba suara mesin lift berbunyi. Namun yang berbunyi hanya lift khusus barang. Lift tersebut terbuka di lantai 13. Dan ternyata tidak ada siapapun di dalam lift. Rizky hanya terdiam melihat kejadian aneh tersebut. Kemudian lift tersebut tertutup. Tampak tombolnya menunjukkan ke lantai 19. Lift tertutup dan naik. Pikir Rizky saat itu mungkin di lantai 19 ada orang yang memencet lift. Setelah naik ke atas, tak lama kemudian tombol lift nampak menuju ke angka 13. Artinya orang yang memencet dari atas ingin ke lantai 13. Beberapa lama terdengar suara lift terbuka di lantai 13. Saat lift terbuka, ternyata di sana tak ada siapapun di dalam lift. Rizky dibuat makin tegang dan merinding dengan apa yang dia lihat. Ia menghubungi rekannya, namun lagi-lagi tidak aktif. Di saat Rizky mulai menegang dan merinding, akhirnya terdengar suara lift tanda temannya datang. Ah, lu lama banget, celutuk Rizky menyambut rekannya. Iya, tadi gua jalan, nomor HP-nya nggak aktif, ujar temannya Rizky. Lagian, kenapa sih kita nggak janjian di tempat gym aja langsung? Kenapa harus di sini dulu? Ucap Rizky yang baru terpikir demikian. Lah, emangnya kenapa? Tanya rekan Rizky penasaran. Ah, udahlah, nggak usah dibahas. Rizky yang malas menceritakan apa yang dia alami. Suatu hari, Rizky dan beberapa rekannya saling berkumpul ngobrol tentang kehororan kantor mereka. Rizky celetuk dengan candaan, bagaimana jika mereka merekam dengan kamera kemudian disaksikan sama-sama. Gue jadi kepikiran nih, bagaimana ya kalau kita taruh kamera semalaman di kantor, terus nanti kita lihat videonya, ada penampakannya gak ya? Celetuk Rizky saat ngobrol dengan rekan-rekannya. Alah, ngapain repot-repot, tinggal datang aja ke lantai 12. Di sana kan ada ruangan CCTV. Lu kalau mau nginep di sana juga gak apa-apa. Malah seneng tuh penjaga CCTV kalau ada yang nemenin, salah satu rekannya. Emang lu pernah nginep? Tanya kembali Rizky penasaran. Iya dong, pernah, sebelum gue ngontrak rumah. Lo tahu kan, gue sama penjaga CCTV beberapa kali nemu penampakan di CCTV. Dan lebih parahnya lagi, waktu kejadian, waduh, benar-benar parah tuh pas lihat kejadian penampakan. Lo tahu kan, pintu di ruangan CCTV padahal gak bisa kebuka kalau gak ada yang dorong. Soalnya itu pintu kan berat, harus didorong pakai tangan. Itu juga harus pakai 2 tangan loh. Tapi pernah malam-malam itu pintu kebuka sendiri, padahal gak ada yang buka. Terus tiba-tiba muncul penampakan cewek melesat melayang.
Kita bertiga pas itu langsung kabur tuh dari ruangan CCTV, cerita rekan Rizky tentang pengalamannya. Selain lantai 13, aura di lantai 12 di kantor itu juga nampak tidak berbeda dengan lantai lainnya. Lampu di lantai 12 terasa terlalu redup dan entah kenapa. Rizky pun bertanya-tanya apa penyebab kantor tersebut terasa horor. Entah kantor itu membawa sejarah atau mitos angka 13 memang benar. Setelah 6 bulan bekerja di sana, Rizky pun berhenti karena habis kontrak. Yang jadi pertanyaan besar bagi Rizky hingga sekarang, mengapa pintu darurat di ruangan divisi mereka harus digembok, bahkan dengan balutan rantai besar? Dia mempertanyakan hal itu pada rekan-rekannya dan satpam kantor. Namun tak ada di antara mereka yang tahu persis alasannya. Bahkan Rizky sempat menanyakan pada ibunya. Ibunya hanya menerangkan bahwa di pintu darurat banyak dipakai untuk merokok, sehingga pintu itu ditutup hingga sekarang agar tak ada lagi yang menggunakannya untuk tempat merokok lagi. Selain mendapatkan keterangan soal merokok, Rizky juga mengetahui informasi. Ketika ibunya bekerja, sempat terjadi gempa. Namun pintu darurat di ruangan itu tidak dibuka apalagi digunakan. Jadi saat itu para karyawan memakai pintu darurat yang ada di luar ruangan. Di sana Rizky tidak mendapatkan alasan atau jawaban yang selalu dia pikirkan. Dia merasa heran dan berpikir, jika khawatir pintu darurat dipakai karyawan untuk merokok, mengapa tidak dikunci seperti biasa? Kemudian kuncinya disimpan. Lalu saat terjadi gempa, mengapa pintu darurat tidak kunjung dibuka? Apa alasan harus dikunci dengan lilitan rantai dan gembok yang besar? Dan yang menjadi pertanyaan dan kecurigaan Rizky saat ia mendapati penampakan sosok wanita yang mengerikan itu. Kan dia berada di depan pintu darurat. Dia seperti ingin menyampaikan sesuatu. Namun pertanyaan-pertanyaan itu hanya terjadi di benaknya Rizky. Hingga sekarang Rizky tidak tahu misteri apa yang ada di lantai 13 kantor tersebut. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang sudah mampir dan mendengarkan cerita dari channel Rentera Keramat ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Rentera Keramat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.